Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah cincin Nabi Sulaiman yang dapat mengendalikan setan dan hewan. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra bungsu Nabi Daud alaihissalam dari 11 saudara. Nabi Sulaiman dianugerahi keistimewaan memahami bahasa hewan dan bisa berinteraksi dengan mereka. Selain itu, Nabi Sulaiman juga diamanahkan kekuasaan atau kerajaan yang amat besar dan megah. Beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Pada masa kepemimpinan Nabi Sulaimanlah Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Mengutip kisah 25 Nabi dan Rasul for Kids oleh Yudo Pramuko, Nabi Sulaiman menjadi raja karena meneruskan tahta ayahnya yang telah meninggal dunia. Dari sekian saudaranya, hanya beliau yang cocok menjadi raja, sehingga dia dinobatkan menjadi raja di negeri itu. Nabi Sulaiman mendapat sebuah peninggalan dari ayahnya berupa cincin. Kekuasaan Nabi Sulaiman terletak pada cincinnya. Dikatakan pula bahwa cincin Nabi Sulaiman alaihissalam berasal dari langit dan memiliki 4 sisi. Pada sisi pertama tertulis La ilaha illallah wahdahu la syarikalah hu Muhammadun abduhu wa rasuluh, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Artinya, wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis kullu syai'in halikun illallah, berarti segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Serta pada sisi keempat tertulis Tabarakta ilaihi la syarikalaka, memiliki arti Maha suci Engkau wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya bersinar yang apabila dikenakan akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, awan, dan menggenggam dunia. Hanya kematianlah yang tak bisa dijamah cincin tersebut. Nabi Sulaiman diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menundukkan jin dan memperkerjakan mereka sebagai tentara di tengah-tengah peperangan. Bahkan dia mampu menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja kasar di kerajaannya saat tidak ada peperangan. Ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan Nabi Sulaiman, maka mustahil mereka akan merasakan kemenangan. Kehilangan cincin dihimpun dari buku Cara Kaya Seperti Nabi Sulaiman susunan Ahmad Zainal Abidin. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman ingin berwudu. Dia pun menyerahkan cincin itu kepada Aminah, salah seorang budak perempuannya. Saat itu seorang jin bernama Syokar mendahului Nabi Sulaiman masuk ke tempat wudhu dan bersembunyi di balik pintu. Ketika Nabi Sulaiman memasuki tempat wudhu, jin itu keluar dari dalam tempat wudhu dengan menyerupai wajah Nabi Sulaiman sambil mengibas-ngibaskan jenggotnya. Setelah keluar dan bertemu Aminah, Syokar berkata, "Di mana cincinku, Aminah?"
Dia pun tak mempunyai kecurigaan apa-apa dan yakin bahwa itu adalah Nabi Sulaiman. Sehingga dia menyerahkan cincin itu kepada Sokar. Setelah mendapatkan cincin yang penuh dengan keajaiban itu, Sokar duduk di singgasana Sulaiman. Beberapa golongan burung, jin, dan setan pun tunduk kepadanya. Mereka menyangka bahwa Sokar adalah Nabi Sulaiman. Setelah itu Nabi Sulaiman yang berada di tempat wudhu keluar dan mengatakan kepada Aminah, "Cincinku?" Aminah pun bertanya dengan penuh kaget, "Siapa kamu?" "Aku Sulaiman bin Daud," jawab Nabi Sulaiman. "Kamu sungguh bohong. Nabi Sulaiman yang sebenarnya telah mengambil cincinnya dan saat ini dia telah berada di singgasananya," bantah Aminah. Mulai saat itulah Nabi Sulaiman menyadari bahwa telah terjadi kesalahan. Kembalinya cincin Nabi Sulaiman. Setelah itu Nabi Sulaiman pun berlari ke padang tandus hingga rasa lapar dan dahaga menghampirinya. Dalam beberapa kisah banyak diceritakan bahwa dalam kondisi tersebut Nabi Sulaiman terkadang meminta kepada orang-orang untuk memberikan sebungkus makanan. "Aku Sulaiman bin Daud." Itulah kata-kata yang kerap dilontarkan Nabi Sulaiman. Namun tidak ada yang mempercayai ucapan beliau. Setelah cukup lama mengembara, sampailah Sulaiman di tepi pantai. Di sana dia menyaksikan sekelompok nelayan. Dia menghampiri dan bekerja bersama mereka sebagai seorang nelayan. Singkat cerita, sepupu Nabi bernama Ashif bin Barkia berkata, "Wahai orang-orang Bani Israel, sesungguhnya cincin Sulaiman telah dicuri oleh setan, dan sesungguhnya Sulaiman telah pergi dengan ketakutan di wajahnya." Saat jin Sokar yang duduk di singgasana mendengar perkataan itu, dia pun pergi menuju lautan dengan perasaan takut dan membuang cincinnya. Dia takut kalau Nabi Sulaiman benar-benar tahu bahwa dia adalah pencurinya. Cincin yang dibuang karena ketakutan itu ternyata dimakan oleh ikan salmon. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, ternyata ikan itu dikembalikan kepada Nabi Sulaiman yang saat itu menjadi nelayan. Ketika Nabi Sulaiman menyembelih perut ikan, dia mendapati cincinnya berada di dalamnya. Dengan penuh rasa gembira, Nabi Sulaiman memakai cincin itu di jarinya, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Sulaiman pun kembali ke singgasananya dan menjadi raja yang sangat disegani serta dikagumi. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.